Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 dan 13. Demikian, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayat 13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu adalah judul teh hangat saat ini. Tidak mudah memang kita bersyukur di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang menyedihkan, dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi firman Tuhan memerintahkan kita, bersyukurlah dalam segala keadaan. Mari kita bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan yang pertama, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan orang percaya yang kita yakini ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, pasti pernah menikmati yaitu pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan mengingat karya Allah di dalam hidup kita, maka kita mampu mengucap syukur. Kita akan melihat bagaimana Allah menuntun, menolong, memberkati setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah berkarya di saat saudara dan saya putus asa, di saat saudara dan saya lelah berharap, dan akhirnya kita bisa menikmati pertolongannya di waktu-waktu yang Tuhan tentukan. Ada saatnya memang kita meragukan kasih setia Tuhan, namun ada saatnya saudara dan saya benar-benar mengingat bahwa Allah begitu setia, Allah begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Dengan iman dan respon yang positif di dalam menjalani kehidupan, yang akan menghasilkan rasa syukur dan kekuatan di dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, dan kita akan mengingat perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita. Yang kedua, mengakui hanya Allah yang sanggup menolong dan berkarya lebih baik di dalam hidup kita. Di ayat yang ke-14 sampai 16 dikatakan bahwa Allah berkarya nyata dalam kehidupan orang percaya. Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Kuasanya telah dinyatakan. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Allah mengakui karyanya dalam hidup kita, pertolongannya.
Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, bahkan tidak mampu melakukan apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan bertindak. Dia akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya mengakui bahwa Allah sumber satu-satunya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya bersyukur karena mengingat dan mengakui Allah, sehingga yang ketiga kita mampu memuji Dia. Ayat 17-21. Ia yang menuntun umatnya seperti gembala pada kawanan domba. Patut kita puji, Dia menuntun, Dia menebus, Dia memelihara setiap kehidupan kita. Patut kita puji karyanya di dalam hidup kita, khususnya karya penebusan, karya pemeliharaan dalam keseharian hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita. Melalui ibadah, hidup kita dapat memuji Tuhan. Dia terus berkarya di dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera bagi kita, patut kita memuji dan mengagungkan Dia. Dia Allah yang hidup, Allah yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami mampu bersyukur di dalam segala hal. Bersyukur karena kebaikan-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami juga mengingat, mengakui, memuji Engkau sebagai Allah satu-satunya penolong, penebus, penyelamat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.